Aktivitas pembuatan keris di rumah Empu di Wiyodiharjo telah berlangsung selama 7 generasi. Bagi masyarakat sekitar, suara palu beradu dengan besi adalah tandanya akan muncul sebilah keris baru. Keterampilan membuat keris ini didapat secara turun-temurun. Ya kalau pembuatan keris kan dulu yang buat bapak, terus bapak meninggal 3 tahun yang lalu, terus habis itu saya dan kakak saya meneruskan usaha bapak. Ya sebelum membuat keris itu biasanya puasa 1 hari untuk syarat. Di samping itu juga itu tadi pakai ketupat sama kembang gitu. Dalam membuat sebilah keris, tidak jarang memerlukan waktu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang membutuhkan waktu sampai 1 tahun. Untuk membuat satu bilah keris itu yang paling sederhana itu 1 mingguan. Itu nanti jenis pamornya beras utah. Kalau yang pamor miring atau dapur Nogososro yaitu 1 bilah keris 1 bulan. Untuk membuat keris yang berkualitas tinggi, pembuat keris harus memilah bahan terbaik dari besi logam terbaik. Kalau untuk membuat keris yang kualitasnya bagus, itu di samping bahan bakunya, juga cara nempanya harus teliti. Di samping itu kalau yang keris bagus itu biasanya dikasih emas. Jadi habis ditempa itu, terus baru dipahat, terus nanti ditempel emas, pakai emas murni. Penggunaan bahan meteorit yang berasal dari meteor yang jatuh dari langit akan memunculkan motif lipatan besi yang unik pada sebilah keris. Ilmiah itu kebatinan. Jadi dulu itu sudah pernah, ini cerita ya, saya diceritani orang Jogja. Dulu itu ngedeke sayembara. Misalnya di negara Turki, Jepang, terus pokoknya 4 negara, 5 negara Mataram, zaman Sultan Agung. Itu semua membawa gaman semua, membawa pedang, misalnya dari Turki, dari Jepang, dari Inggris itu membawa pedang. Itu untuk mangkas lehernya pedus. Nah, itu misalnya dari Turki itu disabetke putus, dari Jepang putus, dari Inggris putus. Nek Mataram itu dari ini ya, ini yang dipakai Sultan Agung. Ini cuma genek ke, dilihat sudah dari abu dulu. Keris sendiri banyak menyimpan kisah-kisah mistis yang tersebar hingga ke seluruh dunia. Walaupun banyak perdebatan di antaranya, masih banyak masyarakat Indonesia yang meyakininya. Oh, nilai magis itu banyak sekali. Itu sangat melekat dengan kepentingan. Ini lepas percaya atau tidak percaya ya. Tapi kan kita berbicara masalah budaya. Ya, berbicara masalah hal-hal yang lain, apa satu narasi yang mengantarkan pusaka keris itu apa, itu soal percaya atau tidak itu lain. Ada yang mengatakan bahwa itu kerajinan punya seni tinggi, tapi ada yang punya kepercayaan bahwa keris itu punya kekuatan gaib. Nah, itu sampai sekarang masih banyak orang yang gunakan. Contohnya misalnya kalau kita mau maju lurah misalnya, bab zaman masa-masa penjajahan dulu itu yang namanya lurah itu jabatan tertinggi.
Untuk memperebutkan pilihan lurah itu sendiri, mereka harus memakai keris yang bentuknya ini. Nah, ini harus sakti dengan kerisnya. Kalau keris yang dipakai oleh calon itu lebih sakti, konon ceritanya mereka yang akan jadi. Dalam membuat sebilah keris, diperlukan pemilihan bahan yang cocok dengan si pemakainya. Mereka percaya, pemilihan bahan yang cocok dengan si pemakai keris akan menimbulkan kekuatan supranatural tinggi. Kalau untuk memesan keris itu biasa disesuaikan sama yang pesan. Biasanya kalau untuk pengusaha itu 13 gitu. Kalau untuk bahan bakunya hampir sama, Mas. Biasanya itu nanti cuma dikasih hiasan emas, itu yang membedakan seperti itu.